Kula nyuwun ngapura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa alhamdulillah summa qala bismillahi syafi bismillahi kafi bismillahil ma'afi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa syami'ul alim. Wa kullu harakatin wa sukunin bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alladzi malata qalbah min jalalika wa 'ainahu min jamalika wa asbahan farihan masyruran wa mansyuran wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman walhamdulillahi ala dzalik. Wassalatu wassalamu ba'adin ma fi ilmillahi alaika wa ala aliki ya syahidi ya Rasulullah abismi syari'an mujahidullah mabah. Para pemirsa yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah binikmatillah la haula wala quwata illa billah. Kita sama-sama bagaimana untuk selalu memuji dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berbagai karunia yang telah terlimpah kepada kita. Mudah-mudahan insya Allah karunia ini menjadi wasilah untuk kita menguatkan di dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam insyaallah dicurahkan kepada baginda alam habibana wa syafi'ana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dicurahkan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, sampai kepada para pewarisnya yaitu al ulama warasatul anbiya. Insyaallah curahkan juga kepada siapa-siapa yang selalu setia, istiqomah, taat untuk menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, khusus Abdullah maqultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan istilahkan mengenai ruh yang ada pada diri manusia. Ketika Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa yas'aluka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan apabila ada yang bertanya tentang ruh, qul ruhu min amri rabbi, semua ruh ini adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak dikaruniakan pengetahuan kecuali sedikit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pengetahuan tentang ruh, tapi bagi kita subhanallah begitu sangat-sangat banyak sekali. Makanya ruh yang ada pada diri manusia adalah sebagai kekuatan dominan yang akan menguasai jasadiah kita atau menggerakkan jasad kita. Dalam keterangan sabdanya itu la tahriku jasad illa bi'izni ruh, la tahriku ruh illa bi'iznillah. Tidak akan bergerak jasad kita tidak akan bergerak tanpa digerakkan oleh ruh. Dan ruh tidak akan bisa bergerak tanpa izin dari Allah. Wa ma tasyauna illa yasya'allahu rabbul alamin. Yang menggerakkan jasad kita adalah ruh, dan nama ruhnya adalah ruh jismani. Ruh jismani, jadi yang menggerakkan jasadiah kita. Adanya di anggota badan jasad kita, dominannya adanya di dada. Jadi dominan ruh jismani ini adalah di dada. Dan ternyata ruh jismani ini sifatnya hayawanatik. Sifatnya hayawanatik, itu sifatnya kehewanan.
Yang namanya sifat kehewanan, pikirannya paling apa? Kekuasaan, ya kan? Terus bagaimana perut urusannya, dan juga yaitu tentang kenikmatan biologis. Itu biasanya sifat ruh hayawanati. Kalau idhofah di dalam Al-Quran itu Allah firmankan, summa sawwahu wa nafakhtu fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Jadi ketika sudah disempurnakan bentuk yang mana, bentuk yang sebelumnya, ya, wujud sebelumnya, baru ditiupkanlah ruh jismani. Wenangnya ruh jismani ini qalilan ma tashkurun, sangat sedikit sekali bersyukur, berarti banyak kufurnya, ya. Inilah ruh jismani, adanya di dalam jasad manusia, ya. Dominannya di dada. Ini ruh yang ada pada manusia, ruh tingkatan pertama, ya. Ruh tingkatan kedua yang ada pada diri manusia namanya ruh ruhani, ya, atau sairani rawani, ya. Ruh ini bertempatnya di kolbu, ya. Jadi yang menguasai kolbu adalah ruh ruhani. Tadi yang menguasai jasadia adalah ruh jismani. Ruh ruhani ini adanya di kolbu, ya, adanya di kolbu. Makanya ketika di dalam keterangan, ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila azanikum bal yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat bentuk rupa jasad, tetapi Allah melihat kolbu, ya. Nah, wenangnya ruh ruhani ini yang ada di kolbu didofatkan kepada firman Allah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi ketika ditiupkan ruh, ya, sudah disempurnakan, ya, bentuk sebelumnya, ya, lalu ditiupkan ruh ruhani, wenangnya adalah faqa'u lahu sajidin, tunduk, patuh, sujud. Jadi wenang di dalam ruh ruhani ini adalah faqa'u lahu sajidin, selalu tunduk, itiba, fatuh, sujud, beribadah, ya. Nah, ini, ya. Jadi ada kekuatan ruh jismani, ada kekuatan ruh ruhani. Antara ruh jismani dengan ruh ruhani ini ada namanya hijaban mastur, hijab yang tidak terlihat, ya. Hijab yang tidak terlihat. Nah, tugas kita bagaimana membuka hijab tersebut supaya kekuatan ruh ruhani bisa mengendalikan ruh jismani. Ruh jismani akan mengendalikan jasad, sehingga selalu faqa'u lahu sajidin, ya. Jadi ada hijaban mastur. Kalau dalam Al-Quran itu Allah firmankan, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzi la yu'minuna bil akhirah hijaban mastur. Jadi hijaban mastur. Wa idza qara'tal qur'ana, jadi ketika dibacakan, ya, Al-Qur'an, ayat-ayat suci Al-Qur'an, atau, ya, dalil lah, ya, bisa jadi Al-Qur'an, sunnah, ya. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna, jadi Allah jadikan, ja'alna bainaka, ya, wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah, di antara orang yang membacakan dalil Al-Quran atau hadis Rasulullah, dibacakan kepada siapa? Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, ya. Kan rukun iman ada 6, ya. Ini disebutkan beriman kepada hari akhir. Berarti dia ini beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada nabi dan rasul, tapi tidak beriman kepada hari akhir, ya. Maksudnya apa? Tidak mau beramal, ya. Dia percaya
dengan adanya Allah, dengan adanya malaikat, adanya kitab, Nabi percaya. Jadi nggak mau beramal. Nah, siapa-siapa yang tidak mau beramal atau beramal ibadah, maka ketika dibacakan wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastur. Ada hijab yang mastur, yang tersembunyi. Nah, hijab mastur ini ya, adalah yang menutup antara ruh jismani dengan ruh ruhani. Yang ruh ruhani itu adanya di kolbu, yang wenangnya faqu lahu syajidin, tunduk patuh sujud ya. Nah, ini ruh tingkatan yang kedua. Dan ruh tingkatan yang ketiga itu ada namanya ruh sultan ya. Ruh sultan, ruh kepemimpinan atau ruh kemuhammadan. Adanya di sini ya. Idhofat di dalam Al-Quran itu ketika Allah firmankan ya ma'asyaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfudu illa bi sultan. Ruh sultan ini mampu menembus tadi batas-batas, wenangnya udah mampu, dia mampu menembus batas hijab-hijab mastur ya. Dia akan mengendalikan ruh ruhani, akan mengendalikan ruh jismani, dan dia akan menjadi petunjuk, menunjukkan jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi pemimpin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh sultan ini, ruh kepemimpinan ini adalah ruh kemuhammadan ya, yang mampu menembus batas-batas hijab-hijab perjalanan ibadah pasluki subula rabbiki dzululan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ruh tingkatan yang ketiga. Dan ruh tingkatan yang keempat ini adalah ruh yang bisa sampai kepada ma'rifatullah ya, yang laisa kamitslihi syai'un. Disebut ruh al-qudsi ya, atau ruh qudsiyah. Ya. Ruh qudsiyah ini adalah ruh yang ketika di alam ruh, di alam arwah, di alam ajali bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini para ruh menjawab ya. Ruh al-qudsi. Jadi idofatnya di dalam Al-Qur'an ya, Allah firmankan kul nazzalahu ruhul kudus mir rabbika bil haq liyusabbital ladina amanu wa huda wa busra lil muslimin. Jadi menangnya ruh qudsiyah ini atau ruh al-qudsi ini adalah apa? Tadi liyusabbital ladina amanu, akan menguatkan keimanan orang-orang khususnya yang beriman ya. Imannya bukan hanya iman taklid, iman ilmu, tapi iman iman hak sampai kepada iman hakikat. Tapi kami tidak mengisahkan mengenai iman di sini. Ini hanya kami menyampaikan yaitu tentang keruhanian, tentang ruh yang ada pada diri manusia. Jadi ruh yang keempat adalah ruh al-qudsi atau qudsiyah, yang mampu menguatkan orang-orang beriman di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbital ladina amanu wa huda, dan akan menjadi apa? Juru petunjuk tadi. Di samping kekuatannya iman, dia akan memimpin ruh-ruh yang lain menjadi huda, petunjuk, menunjukkan jalan ihdinas syiratal mustaqim wal busro, dan menjadi kabar gembira buat ruh-ruh yang lain ya. Busro lil muslimin, bagi orang-orang yang akan selamat, mau diselamatkan ya. Karena ternyata ada juga manusia atau orang-orang yang tidak mau diselamatkan gitu. Bagi yang mau diselamatkan ya, dia akan gembira, dia akan senang ketika ditunjukkan jalan menuju kepada Allah, dan imannya akan semakin kuat ya. Jadi ruh al-qudsi, ruh qudsiyah ini semua ada pada diri, dan inilah ruh-ruh yang ada pada diri manusia ya. Wenangnya tadi
ruh jismani adanya di ya di antara anggota badan ya, dominannya di dada. Sifatnya hayawanatik karena qalilan ma tashkurun secara idhofah, sangat sedikit sekali bersyukur, berarti banyak kufurnya. Kalau ruh rohani ada ruh yang faqa'u lahu sajidin, tunduk patuh ya, dominannya ada di kolbu, mesin kolbu ya. Jadi kenapa baik buruknya manusia itu tergantung kolbu, karena kolbu itu wenangnya ruh rohani. Masuk ke dalam ada namanya ruh sultan, ruh kepemimpinan, ruh kemuhammadan. Ini dia ya, ruh kemuhammadan. Adanya di mana? Adanya di fuad, dalam diri manusia. Dan ruh yang keempat adalah ruh al-qudsi, ruh qudsiyah yang bisa musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini masing-masing ada tadi, ada hijaban mastur. Tugas kita bagaimana ikhtiar untuk membuka hijab-hijab tersebut sehingga bisa makrifat kepada Allah secara haqqatu qati insya Allah ya. Jadi mungkin ini aja yang kami islahkan, kami sampaikan kepada para pemirsa semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi ada pembelajaran ya, pembelajaran buat kita semua sebagai pengetahuan, sehingga kita ada kemauan untuk mengolah diri ya. Dengan olah diri ini kita akan mengerti ya, ruh-ruh yang ada dalam diri kita. Semakin kita olah rohani kita, insya Allah kita akan paham ya, apa sebenarnya, tugas apa, mau kemana ya. Makanya kenapa ada keterangan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal sama diri ya, berkhusus tadi kenal sama ruh rohaninya, ruh jismani, ruh rohani, ruh sultan, ruh al-qudsi yang ada pada diri kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita mengolah, membukanya, fatahah sehingga kita insya Allah akan dibukakan wasyahidahu fi kulli syai'in, akan selalu bersahadat ya, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keiksanan yang akan insya Allah sebagai karunia, anta budallaha kana katarahu fa ilam yakun darahu fa innahu yaraka. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin atas kehilafan, kesalahan, ucapan, perbuatan yang kami sampaikan. Mohon maaf ya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.